Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back my YouTube channel. Bagi teman-teman yang belum pernah nonton video aku, nama aku Dia Sandra Raffles, BP 18/54/2026. Aku adalah seorang mahasiswi semester 4 dari Universitas Andalas Kampus Payakumbuh. Dan aku dari jurusan Ilmu Ekonomi dan dari Fakultas Ekonomi. Dan pada video kali ini kita akan membahas tentang kesejahteraan. Bagi teman-teman yang belum subscribe, jangan lupa di subscribe dan tekan tombol loncengnya, dan jangan lupa di like. Mari kita lihat video pembahasannya. Pada video kali ini kita akan membahas tentang kesejahteraan. Pada kesejahteraan ini kita akan membahas tentang 5 topik. Yang pertama itu agregasi preferensi, yang kedua fungsi kesejahteraan sosial, yang ketiga maksimalisasi kesejahteraan, yang keempat fungsi kesejahteraan sosial individualistis, dan yang kelima tentang alokasi yang adil. Pada bab ini kita berfokus pada gagasan tentang fungsi kesejahteraan yang menyediakan cara untuk menambah bersama utilitas dari para konsumen. Dan topik yang pertama kita akan membahas tentang agregasi preferensi. Pada video sebelumnya kita menganggap bahwa preferensi konsumen itu ditentukan oleh bundle barangnya sendiri. Tetapi saat ini kita mengasumsikan bahwa setiap konsumen itu memiliki preferensi terhadap seluruh alokasi di antara barang yang konsumen miliki. Untuk melihat semua preferensi konsumen, di sini kita memiliki cara yang mudah untuk melihatnya, yaitu dengan cara menggabungkan preferensi konsumen menjadi satu preferensi sosial. Dan cara untuk mengumpulkan preferensi individu atau preferensi setiap konsumen, kita dapat menggunakan cara yaitu dalam pemungutan suara, di mana di sini kita akan melihat tabel pemungutan suara yang sudah dilakukan, di mana kita berasumsikan bahwa alokasi X itu lebih disukai daripada alokasi Y pada masyarakat atau konsumen. Ini adalah tabel pemungutan suara yang dilakukan kepada konsumen A dan konsumen B, di mana pada bundle yang pertama itu X, konsumen yang pertama itu memberikan skor 1, dan pada Y memberikan skor 2, dan Z memberikan skor 3 atau peringkat. Dan pada konsumen B memberikan skor untuk Y itu 1, untuk Z itu 2, dan skor untuk X itu 3. Berarti dapat kita lihat pada konsumen konsumen A memberikan peringkat 1 untuk X, sedangkan konsumen B memberikan peringkat 3 untuk X. Berarti jika ditambahkan menjadi peringkat 4. Dan jika untuk Y dapat kita lihat pada konsumen A memberikan peringkat 2 untuk Y, dan konsumen B memberikan peringkat pertama. Berarti peringkat untuk Y ini jika ditambahkan itu menjadi 3. Di sini dapat kita melihat bahwa asumsi kita tadi benar, bahwa X itu lebih disukai daripada Y. Tetapi harus kita ketahui, jika mengambil pemungutan suara ini untuk menghasilkan keputusan sosial, itu tidaklah efektif, karena dalam pemungutan suara ini hasilnya dapat dimanipulasi oleh agen-agen yang tidak bertanggung jawab. Jika pengambilan keputusan sosial tadi dengan cara pemungutan suara tidak efektif, ini ada beberapa syarat agar keputusan sosial tadi dapat dilakukan. Yang pertama, dengan serangkaian preferensi individu yang lengkap, reflektif, dan transitif,
mekanisme kebutuhan sosial harus menghasilkan preferensi sosial yang memenuhi sifat yang sama. Yang kedua, jika semua orang lebih suka alternatif X daripada alternatif Y, maka preferensi sosial harus peringkat X di depan Y. Yang ketiga, preferensi antara X dan Y harus bergantung hanya pada bagaimana orang memberi peringkat X versus Y dan bukan pada bagaimana mereka memberi peringkat pada alternatif lain. Dari ketiga syarat yang kita lihat tadi, tampaknya masuk akal. Namun, ini sangat sulit menemukan mekanisme yang memuaskan untuk para konsumen. Karena itu, muncullah teorema impossibilitas Arrow yang dipelopori oleh Kenneth Arrow, yang menyatakan bahwa tidak ada cara yang sempurna untuk membuat keputusan sosial, dan tidak ada cara yang sempurna untuk mengumpulkan preferensi individu untuk membuat satu preferensi sosial. Yang kedua, kita akan membahas tentang fungsi kesejahteraan sosial, di mana fungsi kesejahteraan adalah fungsi yang meningkat dari utilitas masing-masing agen atau masing-masing konsumen. Dengan kita melihat preferensi masing-masing individu atau kita lama dengan I atas alokasinya, kita dapat menuliskan fungsi utilitasnya dengan UI fungsi X yang merangkum penilaian individu, di mana kita mengasumsikan bahwa individu itu lebih suka X ke Y jika dan hanya jika fungsi X itu lebih besar dari fungsi Y. Maka kita akan mendapatkan rumus sebagai berikut, di mana ini menjelaskan bahwa alokasi X itu lebih disukai secara sosial daripada alokasi Y, di mana N di sini adalah jumlah individu dalam masyarakat. Seperti yang sudah kita jelaskan tadi, bahwa fungsi kesejahteraan sosial itu hanyalah beberapa fungsi dari fungsi utilitas individu. Maka fungsi ini dapat kita tuliskan dengan fungsi sebagai berikut. Dengan fungsi kesejahteraan sosial yang kita dapatkan ini, maka dari sini kita juga dapat melihat fungsi kesejahteraan sosial minimax atau Rawlsian yang digambarkan atau dituliskan dengan rumus sebagai berikut. Fungsi kesejahteraan ini mengatakan bahwa kesejahteraan sosial dari alokasi hanya bergantung pada kesejahteraan konsumen terburuk atau utilitas minimal suatu konsumen. Dan cara untuk melihat utilitas minimal seorang konsumen itu caranya dengan membandingkan fungsi utilitas antara individu. Dan yang ketiga, kita akan membahas tentang maksimalisasi kesejahteraan. Untuk melihat maksimalisasi kesejahteraan, kita memiliki beberapa asumsi, di mana yang pertama itu X1 pangkat J menunjukkan berapa banyak individu yang memiliki barang baik. Yang kedua, konsumen dan barang itu dilambangkan oleh K kecil. Yang ketiga, alokasi X terdiri dari daftar berapa banyak masing-masing konsumen memiliki barangnya. Dan jika konsumen memiliki jumlah total X1, berarti XK untuk barang 1 dan K untuk didistribusikan di antara para konsumen. Maka kita akan mendapatkan maksimalisasi kesejahteraan sebagai berikut. Hal yang harus diperhatikan bahwa alokasi kesejahteraan yang maksimal ini haruslah sama dengan alokasi efisiensi Pareto, di mana fungsi kesejahteraan yang sudah kita bahas tadi
adalah fungsi yang meningkat dari utilitas masing-masing konsumen. Dengan demikian, alokasi baru yang kita dapatkan ini harus memiliki kesejahteraan yang lebih tinggi, yang bertentangan dengan asumsi kita semula bahwa kita memiliki kesejahteraan maksimum. Dengan itu, mari kita lihat kurva berikut. Kurva ini ialah kurva maksimalisasi kesejahteraan yang alokasinya memaksimalkan fungsi kesejahteraan yang harus efisien Pareto. Di sini dapat dilihat ada kurva utility possibility set dan kurva indifferent curve yang biasanya kita lihat. Dan di sini indifferent curve itu disebut dengan Isleworth curve karena menggambarkan kurva distribusi utilitas yang memiliki kesejahteraan konstan. Dan dapat kita lihat titik optimal di sini ditandai dengan persinggungan utility possibility set dengan Isleworth curve. Maka dapat titik optimalnya pada welfare maksimum. Dan jika kemungkinan utilitas ditetapkan itu cembung, maka kita akan mendapatkan atau menggambarkan satu lagi kurvanya, yaitu kurva yang kita dapatkan adalah kurva maksimalisasi fungsi kesejahteraan tertimbang jumlah utilitas. Ini didapatkan jika kemungkinan utilitas ditetapkan cembung, maka setiap titik efisien Pareto adalah maksimum untuk fungsi kesejahteraan utilitas jumlah tertimbang. Pembahasan selanjutnya yaitu tentang fungsi kesejahteraan sosial individualistis. Di sini kita mengasumsikan bahwa individu mungkin hanya peduli pada bandel mereka sendiri. Maka kita dapat menuliskan XI menunjukkan bandel konsumsi individu dan utilitas I terhadap XI menjadi tingkat utilitas individu menggunakan beberapa representasi utilitas tetap. Maka fungsi kesejahteraan sosial akan memiliki bentuk sebagai fungsi berikut. Fungsi kesejahteraan secara langsung merupakan fungsi dari tingkat utilitas individu, tetapi secara tidak langsung merupakan fungsi dari kumpulan konsumsi individu konsumen. Bentuk khusus fungsi kesejahteraan ini dikenal sebagai fungsi kesejahteraan individualistis atau fungsi kesejahteraan Bergson-Samuelson. Dan jika utilitas masing-masing konsumen hanya bergantung pada konsumsinya sendiri, maka tidak akan ada eksternalitas konsumsi. Pembahasan selanjutnya kita akan membahas tentang alokasi yang adil. Di sini kita akan melihat apa sih itu definisi adil yang sebenarnya. Contohnya aja begini. Ada dua konsumen di mana para konsumen ini mendapatkan barang yang sama, tetapi kita tidak mengetahui apa yang konsumen butuhkan dan apa yang konsumen inginkan. Itu tidak adil jika kita melihat dari kebutuhan dan keinginan yang diinginkan oleh seorang konsumen. Pembagian yang adil atau yang sama ini tidak harus efisien Pareto. Jika konsumsi memiliki selera, keinginan, kebutuhan yang berbeda, maka konsumen tersebut umumnya ingin berdagang dari divisi yang sama. Dan di sini kita anggap perdagangan ini terjadi dan menggerakkan kita ke alokasi efisien Pareto. Tapi di sini kita harus melihat apakah alokasi efisien Pareto ini masih adil
Apakah perdagangan dari pembagian yang sama mewarisi kesimetrian dari titik awal? Jawaban di sini yaitu belum tentu. Kita perhatikan contoh berikut, di mana kita memiliki 3 individu A, B, dan C, di mana A dan B memiliki selera yang sama dan C memiliki selera yang berbeda. Dan pertama-tama kita akan membahasnya dari divisi yang sama dan menganggap bahwa A dan C berkumpul dan berdagang. Kemudian keduanya akan dibuat lebih baik. Sekarang kita beralih kepada B, yang mana tidak memiliki kesempatan untuk berdagang dengan C. Akan iri, dan B ini iri kepada A, yaitu ia lebih memilih bandel A daripada bandel B yang ia miliki. Meskipun A dan B dimulai dengan alokasi yang sama, A lebih beruntung dalam perdagangannya, dan ini menghancurkan kesimetrian dan dari alokasi aslinya. Maka pertanyaan kita tadi akan terjawab, di mana perdagangan sewenang-wenang dari divisi yang sama tidak serta-merta menjaga simetri dari titik awal divisi yang sama. Sekian penjelasan pembelajaran kita pada video kali ini, dan semoga pembelajaran kali ini bermanfaat untuk kita bersama. Jangan lupa di like, di subscribe, dan di share jika ini bermanfaat. Dan terima kasih sudah menonton videonya. Bye bye.